Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fariduddin hanya di Jejak Sejarah Channel. Oke, kali ini Jejak Sejarah Channel membawakan edisi cerita mistis atau dengan sesi misteri. Cerita kali ini datang dari seseorang yang nama dan alamatnya tidak mau disebutkan. Dia mengirimkan kepada kita dengan judul Kain Kafan Hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan nama Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku mendengar dia itu suka berpelisir ke rumah bordil. Kelakuannya yang sangat buruk. Seperti itu karena didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang begitu banyak itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun juga terserah. Saat Pak Budi meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar. Akan tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga, saat itu hidungku sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu, secara tiba-tiba dan perlahan tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak lalu mengatakan sesuatu dengan bibirnya yang kaku. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kudukku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras, meski saat itu turun hujan. Aneh tapi nyata kan? Turun hujan tetapi
tekstur tanah tetap keras. 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali, namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian, satu lubang kuburan telah siap meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai deras, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkan dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, sekian cerita mistis jejak sejarah kali ini. Cerita ini diambil berdasarkan kisah nyata oleh yang menceritakan, tetapi dia tidak mau disebutkan nama dan alamatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.